Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Hai, selamat datang di Happy Aruna Channel. Sebelum kita menuju ke video, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupin loncengnya supaya kalian selalu update video dari kita. Thank you. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman kehamilan aku yang kemarin. Kemarin kan aku sempat upload video USG yang 16 minggu itu, terus aku kasih tag placenta previa. Aku mau ceritain kehamilan aku dari awal sampai akhirnya terdeteksi placenta previa itu sampai aku akhirnya lahiran. Sebelumnya aku mau cerita dulu nih, aku menunggu sekitar kurang lebih 5 bulan setelah menikah baru akhirnya aku positif garis 2. Setelah tahu positif garis 2 itu seneng banget dong bun. Waktu aku tahu aku positif hamil itu sekitar bulan September tahun lalu. Waktu itu aku tes pack hanya muncul 1 garis terang dan 1 garis samar kayak gini. Waktu itu aku belum sadar banget sih karena baru bangun tidur banget, terus aku lihat ternyata garisnya samar. Yang lihat tuh suami aku senterin juga, aku lihat dengan jelas-jelas ternyata emang bener samar. Terus akhirnya aku disaranin sama saudaraku tes lagi seminggu kemudian. Mulai dari situ udah jaga banget lah. Ini yang udah aku nanti-nantiin, aku tunggu selama hampir 5 bulan setelah menikah. Jaga pola makan, jaga aktivitas, kesehatan. Waktu 16 minggu aku periksa ke dokter, kontrol biasa. Dokternya bilang, ini placentanya di bawah. Kan aku gak tahu apa-apa. Aku tanya dong, emang kenapa dok kalau di bawah? Nggak apa-apa sih, bilangnya gitu. Udah aku santai aja. Waktu itu karena hamil trimester 1 itu benar-benar lancar tanpa ada halangan apapun. Waktu akhir tahun itu aku sama keluarga itu pergi liburan. Waktu akhir tahun itu di kerjaan aku juga lagi banyak-banyaknya tugas sih. Di pikiran lumayan diforsir, ditambah aku selesai liburan, mungkin badan juga capek. Akhirnya aku drop flu dan batuk gitu deh. Aku periksa ke THT, lendirnya tuh disedot gitu dan emang bener itu kental banget pun. Setelah itu aku minum obat dari dokter THT-nya itu, tapi sebelumnya aku udah kasih tahu kalau aku hamil. Jadi dikasih obatnya dosisnya rendah gitu. Tanggal 26 Desember aku pendarahan bun. Pendarahannya itu benar-benar darah yang banyak kayak kita menstruasi hari pertama gitu. Waktu itu aku nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain perut sakit atau kontraksi atau ngerasain mules atau gimana, aku nggak ngerasa apa-apa. Tahu-tahu aja tuh tembus di celana aku. Terus suami aku yang pertama lihat tuh langsung kaget kan, kenapa tuh keluar darah kayak gitu? Terus aku kan bingung, darah apa sih? Aku nggak berani ngeliat tuh di bawah, beneran itu darah kayak kayak gitu. Terus aku lihat, oh my god, banyak banget. Suami aku tuh bener-bener panik. Akhirnya kita langsung menuju ke IGD di rumah sakit tempat aku lahiran itu bun. Aku udah ganti celana, mbak susternya itu bilang mau dilihat dulu pendarahannya seberapa. Waktu dilihat di celana aku cuma ada bercak kecil doang. Mungkin pahamnya si mbaknya itu dikiranya keluarnya dari tadi tuh cuma segitu aja, padahal aku udah ganti celana.
Akhirnya disuruh nunggu dulu, nunggu kontrol dokter aja. Tapi dokter biasa aku kontrol itu lagi cuti libur akhir tahun, jadi akhirnya ke dokter lain. Setelah di dokter lain itu kok dibilangnya ini gejala keguguran. Oh my god, kata suami aku tuh mukanya aku sampai pucet banget. Udah 4 bulan 5 bulan udah yang kita nanti ternyata harus kayak gitu. Tapi aku tetap positive thinking sih. Terus dikasih penguat juga, kasih Dupaston itu 1 kali sehari. 1 pilnya itu harganya sekitar 20 ribuan. 1 buat penguat, terus buat stop, berhentiin pendarahan, terus ada lagi vitamin. Aku bener-bener dianjurin, bener-bener bed rest banget, gak usah turun kasur sama sekali. Itu emang bener aku lakuin, sampai aku harus resign dari kerjaan aku bed rest bener-bener di kasur banget itu sampai 3 minggu. Aku cuma turun kasur buat makan, buat pipis, buat pup, udah gitu aja. Selebihnya aku tiduran di atas kasur kayak gitu. Setelah berjalan 3 minggu, pendarahannya udah selesai, tapi flagnya tuh masih ada terus, kayak coklat, kayak flek-flek hari terakhir menstruasi gitu. Flek darah merah segar tuh keluar kalau aku misalnya bersin, batuk, kaget, kesandung atau apa yang kaget-kaget gitulah, keluar lagi. Ini aku harus bener-bener bed rest lagi, gak boleh jalan yang terlalu lama, jalannya terlalu cepat atau angkat-angkat berat atau apa. Dan aku bener-bener saranin kalau hamil udah pendarahan itu kalian harus benar-benar jaga diri baik-baik pun. Setelah 1 minggu aku konsumsi penguat itu, aku kontrol lah ke dokter biasa aku kontrol itu, dicek lagi, oh ini kondisinya aman. Ternyata ya pendarahan itu karena plasentanya emang di bawah itu, namanya plasenta previa. Aku tanya-tanya deh sama dokternya, ini tuh kenapa kok bisa pendarahan kayak gitu. Terus dijelasin kalau plasentanya di bawah dan terdesak mungkin karena batuk, karena bersin, atau karena kaget apa, mungkin plasentanya itu kedesak, jadi dia pendarahan keluar gitu. Dokter aku bilang it's fine, gak ada apa-apa, harus jaga kondisi, jaga vitaminnya diperkuat. Terus aku tanya, kalau udah gak keluar flek, penguatnya tetap diminum nggak dok? Jawabnya nggak perlu, yang perlu itu vitamin hamil, vitamin suplemen makan, sama zat besi. Udah gitu aja. Setelah masa bed restku berakhir, aku nggak langsung pecicilan gitu. Aku ya tetap hati-hati, jalan pelan-pelan, nggak angkat-angkat berat sampai aku lahiran. Bener-bener jaga kondisi gitu bun, karena ada riwayat pendarahan kayak gitu, jadi aku rutin kontrol ke dokter. Sekitar bulan Februari aku kontrol, itu sekitar 6 bulan. Kata dokter plasentanya aman. Ternyata muncul masalah lain, kelilit tali pusat lah, posisinya masih sungsang karena ada masalah lain seperti itu. Jadi walaupun masa pandemi aku harus tetap kontrol. Aku cek selanjutnya usia kandungan 32 minggu, posisinya masih sungsang, bibit janin kurang, tali pusat juga masih ngelilit. Makin deket lahiran tapi makin banyak masalahnya nih. Padahal aku pengen banget lahiran normal. Insya Allah aku ikhtiar buat bisa lahiran normal. Aku kontrol lagi di 36 minggu. Alhamdulillah banget, baby aku kepalanya udah di bawah, tapi posisinya masih terentang. Harusnya kan dia tengkurap gitu bun. Baby janinnya juga masih ngepas, lilitannya juga masih. Di kehamilan 38 minggu aku kontrol lagi, alhamdulillah posisi janin aku udah tengkurap, BB-nya juga sudah naik, lilitan tali pusat juga nggak ada. Semua masalahnya tuh hampir-hampir hilang gitu pun tiba-tiba. Masalah plasenta, karena dulu ada riwayat pendarahan, bisa nggak sih aku lahiran normal? Kata dokternya, plasenta aku itu kan ini jalan lahir ya bun,
plasenta aku tuh ada di sini ke atas, jadi masih di samping. Nah, di mulut rahim ini nanti kalau pembukaan kan semakin melebar, itu khawatirnya masih kena. Dokternya nggak bisa mastiin. Kalau mau lahiran normal coba dulu aja, nanti kalau emang ada resiko pendarahan atau biasanya pembukaan 2 itu udah pendarahan, kalau misalnya buka terus kena plasentanya itu biasanya pembukaan 2 atau pembukaan 4 itu udah keluar pendarahan. Kalau udah terjadi seperti itu nanti baru ada tindakan sesar. Aku tunggu-tunggu banget nih Bun, pengen lahiran tapi babynya tuh masih anteng aja. Waktu 39 minggu aku kontrol lagi ke dokter, kontraksinya tuh masih lumayan gak teratur, kondisi janinnya juga baik-baik aja. Jadi nggak apa-apa nih kalau kita mau nunggu kontraksi, atau kalau mau tindakan bisa langsung tindakan sih. Kita kan pengennya normal, jadi udahlah kita usahain normal aja. Aku disuruh nunggu sampai 40 minggu kehamilan. Nanti kalau 40 minggu nggak ada kontraksi, nanti aku disuruh balik lagi dicek dalam. Aku lebihin nih 40 minggu lebih 2 hari, tapi masih nggak ada apa-apa. Yang aku rasain tuh kontraksi mungkin sehari 2 kali, sehari 3 kali, masih gak jelas banget. Terus akhirnya aku kontrol lagi di 40 minggu 2 hari, dicek lah semuanya, USG dicek, ternyata masih bagus, air ketubannya masih cukup, BB janin juga cukup, tali pusat juga nggak kelilit, dan plasentanya juga aman. Setelah itu dicek dalam, kira-kira udah ada pembukaan apa belum, karena udah 40 minggu kan. Ternyata udah pembukaan 2, seneng campur aduk gitu sih. Akhirnya sama dokter disuruh langsung inap aja. Jam 12 aku masuk ruangan VK, jam 11 pagi besokannya itu pecah ketuban, dan setengah 3 aku lahiran normal. Alhamdulillah, dari semua rintangan yang ada tuh udah langsung sirna gitu aja. Aku nggak nyangka aku bisa lahiran normal, padahal harusnya tuh lebih amannya tuh sesar. Aku punya tips nih buat bunda-bunda yang lagi plasenta previa. Yang pertama tuh nggak usah panik, nggak usah takut sama kehamilannya itu. Dijaga bener-bener. Kalau emang plasentanya di bawah dan nggak pendarahan, ya paling nggak kalian jaga kondisi tubuh kalian. Jangan sampai kurang vitamin, jangan sampai kecapean. Karena kalau udah kecapean, itu bener-bener memicu pendarahan itu, karena plasentanya kedesek gitu kan. Kalau emang bener keluar pendarahan, itu kalian jangan panik, gak usah mikir yang enggak, kalian terus afirmasi dede bayinya itu. Kita sama-sama berjuang ya, bantuin bunda supaya bunda bisa lahiran normal. Itu benar-benar ngaruh banget Bun. Dia tuh bisa ngerasain apa yang kita rasain, jadi kalau kita panik, dia ikutan panik. Kalau kita afirmasi dia terus, nanti dia bakal tahu kok maksud kita. Di samping itu kita juga doa terus sih sama Allah. Kita mohon supaya kita diberi keselamatan, diberi kekuatan selama mengandung sampai melahirkan. Udah sih gitu aja. Ini ceritanya panjang banget ya Bun. Maaf ya kepanjangan, karena aku benar-benar excited banget mau ceritain tentang plasenta previa itu. Nggak melulu mengerikan seperti yang ada di artikel-artikel Google gitu Bun. Kalau kita hadapinya santai, insya Allah semuanya tuh berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Asal kita percaya sama Allah, kita berdoa, kita minta, semuanya tuh sama Allah. Banyak-banyakin sujud biar supaya dedek bayinya tuh berubah posisinya, jadi nggak sungsang lagi. Oke, itu dulu cerita dari Happy Haruna kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share supaya video ini bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, terima kasih. Bye bye.